Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue again with our course Intro to TOEFL and Writing. Kita akan membahas tentang TOEFL dan juga tentang writing. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, saya akan membahas tentang jenis-jenis English Language Proficiency Test. Sebenarnya, TOEFL itu merupakan bagian daripada English Language Proficiency Test. Artinya, tes untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris seseorang. Nah, di internasional ada beberapa jenis English Language Proficiency Test ini, dan TOEFL merupakan salah satunya. Jadi bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Nah, saya akan menjelaskan 4 buah yang lazim, yaitu TOEFL, Test of English as a Foreign Language, singkatannya. Kemudian IELTS, yang kedua, International English Language Testing Systems. ELPT, nah ELPT ini merupakan mirip dia TOEFL, kepanjangannya adalah English Language Proficiency Test, kemudian TOEIC, Test of English International Communications. Nah, dua yang pertama, TOEFL dan IELTS merupakan yang paling lazim dan paling banyak diterima di internasional. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga dan keempat, dia terkenal, cuma nggak seheboh TOEFL dan IELTS. TOEFL itu sendiri ada 4 buah jenis yang lazim kita lihat. Yang pertama adalah computer based test atau CBT, di mana dia tesnya itu pakai komputer. Jadi pakai komputer, soalnya ada di komputer, kita jawab soalnya langsung di komputer. Yang kedua adalah internet based. Sebenarnya sama saja, computer based sama internet based. Bedanya adalah sumber soalnya. Kalau computer based, soalnya sudah diinstal di komputer, sedangkan internet based, dia soalnya melalui internet dikirim ke komputer. Cuma formatnya sedikit berbeda. International Testing Programs (ITP) dia yang sering kita dengar sekarang. Kemudian Prediction TOEFL Test. Yang ini adalah prediction, itu biasanya soal dibuat di lembaga, tempat kursus, universitas, kampus seperti gitu. Dia levelnya predictions. Nah, yang ini ITP dan prediction soalnya sama polanya, hanya bedanya siapa yang membuat saja dan legalitasnya. Jadi seperti gitu. Ini sudah mulai jarang digunakan karena ada yang ini. Jadi dia karena modelnya hampir sama, jadi orang lebih banyak menggunakan internet based IBT. Dan ini harga biaya tesnya itu sekitar 2.800-an. Sedangkan ITP 500-an, sedangkan ini tergantung dari lembaga yang bersangkutan. Nah, TOEFL sendiri terbagi dari 3 sections. Test duration-nya ada 3 dan dia terbagi 3. Ada section 1, section 2, section 3. Section 1 ada 50 soal, section 2 40, dan section 3 ada 60 soal. Total ada 150 soal, dan durasi waktu sekitar 2 jam. Ya, total waktunya sekitar 2 jam untuk semuanya. Untuk section 1, yaitu listening, dia terbagi 3 pola soal. Pertama, short conversations, 30 soal. Kemudian longer conversations, 7-8. Kemudian lecture atau talk 12-13 soal. Nah, ini tipe yang pertama. Kemudian masuk ke section yang kedua, structure and written expression itu namanya. Tipenya ada 2. Yang pertama adalah sentence completions. Kemudian bagian kedua adalah error identifications. Nah, jumlah soalnya 15-20. Dia TOEFL itu ada 2, ada longer version sama short versions. Jadi tergantung dari yang mana kita dapat. Kalau di Unima kita pakai yang longer versions. Jumlah soalnya maksimal 20. Fokusnya adalah mencari yang benar. Sedangkan error identifications, dia tuh mencari yang salah. Jumlah soalnya 20-25 buah. Terakhir, modelnya section ketiga, yaitu reading comprehensions. Waktu teksnya ada 5-6. Kemudian per teks itu 250-350 kata. Jumlah soal semuanya ada 60 buah soal. Waktunya ada 55 menit. Jadi sekali lagi saya katakan waktunya untuk semua dari awal sampai akhir itu sekitar 2 jam. Untuk penilaian dia tuh konversi. Jadi ada di convert nilainya. Nilai terendah 220. Artinya kalaupun Anda salah semuanya, maka Anda dapat nilai 220. Kalau Anda benar semuanya, maka nilai Anda adalah 677. Jadi kalau kita dapat nilai 300 misalkan, maka nilai murni kita sebenarnya adalah 300 dikurang 220 sama dengan 80. Jadi 300 itu belum bagus artinya. Harus lebih bagus dari 300. Nah,
Berikutnya nanti saya akan masuk ke saran-saran umum tentang cara menjawab TOEFL. Pertama, yang pasti kita wajib belajar, jangan nasib-nasiban. Kalau nasib-nasiban, tebak-tebakan, maka kemungkinan besar nilainya tidak akan bagus. Yang kedua, pahami instruksi. Instruksi yang diberikan.